Singapura, negara kecil yang selama puluhan tahun dikenal sebagai benteng keuangan paling bersih dan paling stabil di Asia, kini berada di tengah badai yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selama puluhan tahun, negara kota ini menjadi magnet bagi para miliarder Asia, terutama dari Tiongkok, yang ingin menyimpan, melindungi, dan mengembangkan kekayaan mereka. Namun, tempat yang dulu dipandang sebagai rumah kedua bagi para Taipan, kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan, ketidaknyamanan, dan rasa curiga yang sulit diabaikan. Apa yang terjadi di Singapura bukanlah gejolak kecil yang bisa diatasi dengan satu kebijakan baru. Ini adalah guncangan yang menggoyang fondasi utama yang telah dibangun selama beberapa dekade, fondasi kepercayaan. Selama bertahun-tahun, Singapura dikenal sebagai tempat di mana integritas ditegakkan tanpa kompromi, tetapi pada saat yang sama, tetap memberikan keamanan dan privasi bagi para klien kaya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Kombinasi antara ketertiban ekstrem dan keramahan bisnis menjadikannya salah satu pusat keuangan paling disegani di dunia. Namun, semuanya mulai retak hanya dalam beberapa bulan. Skandal pencucian uang raksasa bernilai lebih dari 3 miliar dolar Singapura meledak bak bom waktu. Kasus tersebut menarik perhatian internasional dan mengungkap jaringan kriminal yang memanfaatkan celah dalam sistem keuangan negara kota tersebut. Rasanya mustahil membayangkan bahwa Singapura yang selalu membanggakan ketatnya pengawasan finansial, ternyata menyimpan celah selebar itu. Ketika skandal itu mencuat, media global menyoroti Singapura tanpa ampun. Dunia mempertanyakan apakah negara ini benar-benar sebersih yang selama ini mereka klaim. Reaksi pemerintah Singapura cepat, tegas, dan keras. Dalam hitungan minggu, pihak berwenang memperketat kebijakan hingga ke level yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bank-bank diperintahkan untuk menyaring semua transaksi dengan presisi ekstra. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih panjang, lebih rinci, dan lebih invasif. Tujuan awalnya adalah satu, memastikan tidak ada satu sen pun uang haram yang kembali lolos, namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih memperkuat kepercayaan, kebijakan ini membuat para investor kaya merasa dicurigai. Bank mulai bertindak seolah setiap klien adalah tersangka, bukan mitra, rekening dibekukan tanpa pemberitahuan. Aplikasi pembukaan rekening ditolak tanpa alasan jelas. Transaksi legal ditahan selama berhari-hari hanya karena dianggap tidak biasa. Para Taipan yang dulu datang dengan rasa percaya diri, kini merasa seperti berada di ruang interogasi. Bagi para investor asing, terutama dari Tiongkok, yang selama ini menjadi penopang terbesar pertumbuhan sektor keuangan Singapura, perlakuan seperti ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan. Selama bertahun-tahun, mereka mempercayakan miliaran dolar untuk dikelola di Singapura. Mereka memilih Singapura bukan hanya karena kualitas layanan, tetapi karena janji tak tertulis bahwa mereka akan diperlakukan dengan hormat, kerahasiaan dijaga, dan kenyamanan dijamin. Namun, ketika suasana berubah drastis, janji itu terasa seperti hilang tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan lagi, para miliarder yang pergi bukan hanya mereka yang takut akan aturan baru. Banyak dari mereka benar-benar memiliki uang bersih yang sepenuhnya legal. Tetapi, mereka tidak ingin berada di tempat yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka kriminal hanya karena memiliki uang dalam jumlah besar. Dalam dunia bisnis, persepsi seringkali jauh lebih penting daripada fakta, dan persepsi tentang Singapura kini berubah dengan cepat. Dari rumah aman menjadi tempat yang penuh tekanan. Seakan itu belum cukup, kebijakan baru terkait industri kripto pada 2025 menjadi pukulan telak berikutnya. Singapura pernah menjadi salah satu pusat inovasi kripto terbesar di Asia. Banyak perusahaan blockchain internasional membuka kantor di sini karena negara ini dianggap progresif dan ramah inovasi. Namun semuanya berubah ketika pemerintah memperketat aturan hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perusahaan kripto lokal tidak lagi bebas melayani klien internasional kecuali memenuhi berbagai persyaratan ekstrem. Modal minimum besar, audit berat dan berlapis, laporan administratif yang menguras energi, serta proses lisensi yang memakan waktu panjang. Tenggat lisensi hingga 30 Juni 2025 membuat tekanan semakin besar. Banyak perusahaan merasa tidak mungkin memenuhi persyaratan itu tepat waktu. Alih-alih dianggap sebagai upaya mengangkat standar profesionalitas, aturan baru ini lebih terasa sebagai ultimatum yang memaksa mereka hengkang. Yang membuat situasi semakin dramatis, ada ancaman denda hingga 250.000 dolar Singapura dan hukuman penjara hingga 3 tahun bagi perusahaan yang berani melayani klien luar negeri tanpa memenuhi seluruh persyaratan. Ancaman ini membuat industri kripto di Singapura terhenti seketika. Hampir semua klien internasional memutuskan pergi. Para investor merasa Singapura berubah terlalu jauh dan terlalu cepat.
Mereka tidak pergi karena pajak tinggi, karena sebenarnya Singapura masih menawarkan skema pajak yang kompetitif. Mereka tidak pergi karena biaya hidup mahal, sebab para miliarder sama sekali tidak mencemaskan biaya hidup. Mereka pergi karena satu alasan, mereka tidak lagi merasa dihargai. Rasa percaya yang dulu menjadi kekuatan terbesar Singapura, kini terkikis. Dan ketika kepercayaan hilang, pesona Singapura ikut padam. Saat Singapura sibuk memperketat aturan, dua kota lain melihat peluang besar. Hong Kong, yang sebelumnya sempat terpuruk akibat gejolak politik, kini bangkit seperti raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Pemerintah Hong Kong bergerak cepat. Mereka menawarkan proses cepat, regulasi yang jelas tanpa interogasi mencolok, dan target agresif untuk meningkatkan jumlah family office hingga 43% dalam waktu singkat. Hong Kong ingin memberi pesan kepada dunia bahwa mereka kembali dan siap merebut gelar sebagai pusat keuangan Asia nomor 1. Di tempat lain, Dubai muncul sebagai magnet yang bahkan lebih menarik. Kota ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki Singapura. Kebebasan total bagi investor untuk mengelola kekayaan mereka tanpa campur tangan berlebihan. Regulasi dibuat sederhana, layanan dibuat cepat, dan para pemilik modal diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Dubai memahami psikologi para miliarder. Mereka menginginkan kenyamanan, ruang, dan status yang diakui, dan Dubai memberikannya tanpa syarat. Sementara itu, Singapura menyaksikan perlahan bagaimana para miliarder yang dulu mengalir masuk kini bergerak keluar. Menurut beberapa analisis, sekitar 1.600 jutawan telah meninggalkan Singapura dalam waktu relatif singkat. Angka ini tampak kecil bagi orang awam, tetapi dalam dunia keuangan global, ini adalah sinyal bahaya besar. Turunnya pengajuan family office dari klien Tiongkok hingga 50% dalam 2 tahun terakhir menjadi bukti bahwa sesuatu telah berubah secara mendalam. Dampaknya terasa di mana-mana. Pasar properti mewah yang selama ini menjadi favorit para investor asing kini mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Unit-unit ultra mewah yang sebelumnya terjual habis dalam hitungan jam, kini dibiarkan kosong lebih lama. Firma hukum, akuntan, dan konsultan bisnis yang selama ini mengandalkan klien kaya mulai kehilangan pemasukan. Sekolah internasional mencatat penurunan pendaftaran dari keluarga kaya yang dulu menetap di Singapura. Bahkan, sektor kesehatan premium yang menangani pasien VIP pun mulai merasakan imbasnya. Semua ini mengarah pada satu kenyataan. Singapura kini berada dalam dilema terbesar dalam sejarah modernnya. Di satu sisi, negara ini bangga telah membersihkan sistem keuangan mereka dari uang kotor. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap menjadi pusat keuangan yang menjunjung tinggi integritas. Namun di sisi lain, tindakan mereka yang terlalu ketat justru membuat uang bersih yang selama ini menjadi roda penggerak ekonomi turut minggat. Singapura kini berada di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka mempertahankan standar ekstrem meskipun itu berarti semakin banyak investor pergi? Atau haruskah mereka kembali melonggarkan aturan demi menjaga kekuatan finansial yang selama ini membuat mereka makmur? Tidak ada jawaban yang mudah. Kedua pilihan sama-sama membawa risiko besar. Masa depan Singapura kini bergantung pada kemampuan mereka menyeimbangkan integritas dan kenyamanan bisnis. Jika mereka gagal menemukan titik tengah, Singapura bisa kehilangan posisinya sebagai pusat keuangan utama Asia, posisi yang mereka bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Pertanyaannya kini sederhana namun mengerikan. Apakah Singapura akan tetap bersinar? Atau apakah era kejayaan negara kecil ini sedang memasuki babak akhir? Di tengah persaingan global yang semakin ketat, dunia menunggu jawabannya. Dan Singapura, untuk pertama kalinya dalam sejarah, tampak tidak benar-benar siap.